kita akan tetap sarankan ibu ini tunggu, misalnya ini lagi usia 2 bulan, tunggu 1 bulan lagi, ini kita kasih obat penahan nyerinya dulu, misalnya. Tetap dikoordinasikan tapi ya dengan dokter kandungannya, ini boleh nggak dikasih obat ini aman nggak dikasih obat ini gitu. Nah jadi kita akan tetap tunda sampai sejauh mana dulu. Kalau misalnya itu hanya penambah, misalnya sakit nih setengah, apa ya saya bilang, setengah dentin itu, misalnya setengah gigi, lubangnya setengah gigi gitu. Nah kita akan lakukan perawatan. Tapi kalau tadi ternyata sudah bolong besar sampai ke saluran saraf, nah itu akan kita bilang tunda sampai melahirkan. Iya, boleh sharing Om Tante. Oke, hai Mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Oh, sudah ada. Oke, hari ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan Dr. Gigi Adelina Sihite. Kita akan membahas seputar kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Nah, oke. Dok, sudah saya undang loh. Tinggal di accept aja. Selamat pagi, Dok. Pagi. Apa kabar, Dok, hari ini? Kabarnya baik. Aduh maaf ya saya terlambat. Iya, Lagi ada kegiatan biasa. Apa kabar, Dok, hari ini? Puji Tuhan baik, sehat. Biasa gimana yang di sana? Aman? Sehat? Aman, alhamdulillah baik. Sehat, Dok, alhamdulillah. Oke, Dok. Tema sebelumnya, sambil menunggu ramai, kita langsung mulai aja ya obrolan kita hari ini nih. Tema sebelumnya kita berbicara seputar kesehatan gigi dan mulut anak. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan Dr. Adelina lagi, tetapi membahas tentang kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Ini banyak sekali yang mungkin ditanyakan para ibu hamil pada umumnya gitu ya, biasanya gitu. Ketika mengalami kehamilan, sebenarnya boleh nggak sih kalau misalkan ibu ketika hamil, ibu hamil itu melakukan penambalan gigi atau misalkan melakukan pencabutan gigi gitu, Dok? Oh, ya, jadi kalau misalnya ada pasien datang terus kondisi hamil, boleh atau tidaknya itu tergantung perawatan apa dulu dan dia memasuki masa kehamilan di minggu keberapa atau trimester keberapa, kayak gitu. Jadi pertama kan kita lihat dulu dari apa sih perawatan yang dibutuhkan. Kalau pasien hanya membutuhkan misalnya seperti profilaksis itu apa ya saya bilangnya, pembersihan biasa gitu kan, misalnya dok kayaknya nggak enak nih, kasihlah pembersihan apa gitu yang bisa dokter gigi lakukan, misalnya kan ada pasien yang seperti itu. Nah kita biasanya lakukan dental profilaksis, jadi seperti disikat gitu giginya. Nah cuman sikatnya tentu dengan berkekuatan dari mesin, dari unit gitu kan, jadi lebih cepat, terus luas yang dibersihkan juga banyak. Nah jadi kalau yang ditanya tadi seputar boleh nggak pencabutan, boleh nggak penambalan, kalau penambalan saya pribadi biasanya melakukan itu masih boleh, tapi dalam tahap penambalan apa? Misal dia hanya bolong giginya hanya di fisur, di sela-sela giginya itu, yang di garis-garis gigi, bolong sedikit, dibur sedikit, kemudian ditambal. Tapi yang menjadi perhatian sendiri adalah ketika yang dirawat ini sudah bolong besar atau sudah mengenai setengah giginya yang habis gitu loh. Jadi bolongnya sudah setengah gigi atau bolong besar yang sudah sampai ke saluran akarnya, saluran sarafnya. Nah, jadi itu biasanya kita lakukan penundaan dan diberikan obat. Tapi lagi-lagi penundaan perawatan ini ditunda sampai sejauh mana itu adalah sebesar apa rasa sakitnya. Karena apa? Biasanya untuk penambalan, ini masih membahas seputar penambalan, biasanya untuk penambalan itu dokter gigi kan ada yang melakukan foto ronsen. Nah, untuk kasus-kasus penambalan bolong gigi itu kita lakukan foto ronsen. Dan seperti kita ketahui bersama, foto ronsen ini ada efek radiasi yang ditimbulkan. Nah, efek radiasi yang ditimbulkan ini menjadi perhatian tersendiri bagi ibu hamil, yaitu
kita takutkan adalah radiasi yang ditimbulkan mengganggu pertumbuhan janinnya sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian kalau penambalan yang dilakukan umumnya, ini dok udah sakit banget nih, nggak bisa banget nih. Selama eh, kondisi kehamilannya masih baik dan kita sarankan di trimester kedua atau di usia kehamilan di 14-20 minggu. Nah, itu kan biasanya sudah aman karena kondisi-kondisi dari tubuhnya juga sudah mulai menerima kondisi kehamilannya karena tidak ada lagi mual, morning sickness begitu, atau tidak menjelang pasca melahirkan, yang dimana kan mungkin apa ya bahasanya, tingkat stres seperti itu lebih tinggi menjelang akhir kehamilan gitu, bahasanya. Nah, kalau Oke. untuk pencabutan gigi sendiri biasanya kita masih tunda. Kecuali sangat urgent gitu Mbak. Misalnya itu sudah gigi sangat goyang, sangat sakit, itu pun kalau masih bisa kita tunda, akan kita tunda sebisa mungkin. Karena apa? Pertama kita menggunakan cairan anestesi atau bikin gigi baal, itu kan harus disuntik. Jadi yang ditakutkan apa? Ketika disuntik, tubuhnya merespon sakit. Nah, sakit ini kan kita takut pengaruh ke janinnya sendiri atau pengaruh dari obat-obatan anestesi itu. Nah, jadi memang ini dilema juga untuk dokter gigi sendiri adalah ketika perawatan ibu hamil kondisinya urgensi, kita masih harus menunda perawatan dan karena resikonya lebih tinggi dibandingkan perawat, maksudnya tidak dalam kondisi hamil. Oke. Baik, jadi pada usia kehamilan trimester kedua ya dok ya paling aman untuk dilakukan penambalan gigi ya dok ya. Kalaupun memang ada yang urgent banget baru boleh dilakukan pencabutan, tapi tetap mungkin harus kolaborasi dengan dokter spesialis kandungan terlebih dahulu juga ya dok ya. Ya, jadi boleh tidak nih dilakukan gitu. Kadang-kadang kan ada yang enggak lah, Mm-mm. ini kondisi ibu tidak memungkinkan nih gitu ketika dilakukan perawatan ini. Atau kalau boleh hanya misalnya penambalan biasa atau hanya ditutup sementara, dibuang jaringan yang rusak terus tutup, tidak dilanjutkan perawatan lain gitu. Jadi hanya tahap-tahap awalan saja. Jadi untuk meringankan sakit dari pasiennya sendiri atau dari ibu hamil sendiri. Kemudian memang untuk beberapa kasus juga kan kita tidak menyarankan selain itu mengganggu dari proses perkembangan janin sendiri karena ada obat-obatan dari kedokteran gigi yang cukup, maksudnya tidak terlalu disarankan atau menjadi kontraindikasi lah untuk ibu hamil seperti. Oke, kenapa tidak boleh dilakukan pada trimester pertama atau trimester ketiga tadi dok? Kenapa paling aman di trimester kedua dok? Ya, kalau di trimester kedua itu kan tadi sudah siap. Nah, di trimester pertama itu biasanya eh, kondisi dari pasien sendiri belum kuat karena tadi ada pengaruh morning sickness yang dimana lebih sensitif pasiennya. Jadi siapa tahu yang kita khawatirkan adalah selain dalam posisi dia masih ingin muntah tinggi, rasa mualnya tinggi, kemudian kita masih harus lihat ini diakibatkan, misalnya kerusakan gigi ini diakibatkan karena muntahan yang begitu asam sehingga membuat gigi ini menjadi ngilu atau memang radang gusinya sendiri yang membuat ini ngilu. Jadi seolah-olah misalnya giginya goyang, kita lakukan perawatan yang lain, ternyata bukan itu penyebab utamanya seperti itu. Dan ini kan baru awal. Yang paling penting adalah ini awal pembentukan janin. Nah, di mana ketika kita bekerja, misalnya bakteri, kurangi kebersihan mulut, itu akan mengaruhi dari tubuh sendiri. Jadi makanya kalau untuk di awal-awal kehamilan, kita lebih menyarankan untuk edukasi ke pasien. Jadi, oke, kita rawat, tapi kita observasi. Observasi sambil kita edukasi. Misalnya, seperti dia menyikat gigi, tidak disarankan untuk begitu muntah kan asam begitu, langsung sikat gigi, tidak. Kita tidak sarankan. Kemudian, pasta giginya yang seperti apa. Kemudian, bentuk sikat giginya yang seperti apa. Karena ada beberapa kasus, dia malas menyikat gigi karena rasa mualnya besar, rasa ingin muntahnya besar. Jadi akhirnya kita harus edukasi ke arah sana. Apapun yang terjadi, begitu, sekalipun rasa ingin muntahnya besar, tetaplah lakukan pembersihan gigi pelan-pelan seperti itu. Jadi memang dan kenapa itu tadi yang saya bilang
trimester ketiga itu tidak begitu disarankan karena sudah mau memasuki fase lahir kan, fase bayi lahir. Nah, yang kita takutkan adalah justru itu akan menjadi traumatis ke ibu dan mempengaruhi proses perkembangan janin. Itu memang yang harus dijaga. Jadi pada trimester awal karena ibu masih mengalami morning sickness, masih mengalami mual muntah, dikhawatirkan akan mengganggu dari prosedur kerja dari dokter gigi sendiri itu ya dok ya. Kemudian kenapa tidak boleh dan perkembangan tidak boleh? Iya, kenapa tidak boleh di trimester 3? Tidak disarankan di trimester 3 karena bisa menimbulkan ketidaknyamanan juga, mungkin karena ketika berbaring ibu juga akan mengalami sesak gitu ya dok ya, karena kan janin sudah tumbuh besar sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi paling amannya dilakukan pada trimester kedua kehamilan. Oke. Nah kemudian dok, boleh nggak sih dok kalau misalkan tiba-tiba nih ada ibu hamil, aduh aku pengen cantik deh gitu, aku pengen pakai behel gitu, nah boleh nggak dok gitu pemasangan behel pada ibu hamil nih? Kalau saya pribadi itu tidak disarankan. Saya akan bilang kita tunda aja ya Bu ya sampai 9 bulan atau setelah lahiran gitu. Karena ini kan pasti kalau pasang behel itu kan sakit ya. Jadi pemasangan pertama itu kan namanya proses pembuatan behel itu tidak langsung dipasang kawat begitu kan. Dicetak dulu begitu. Nah, pertama kalau kita lakukan pencetakan muntah misalnya begitu. Kemudian kita harus foto ronsen, kan? Foto ronsen gigi keseluruhan, foto ronsen kepala samping. Nah, itu radiasi. Jadi 2 kali foto ronsen itu sudah radiasinya berapa gitu, gelombang radiasi yang ditimbulkan berapa. Kemudian yang ketiga dicetak untuk mendapatkan model giginya. Jadi berbentuk seperti ini kan, jadinya contoh gigi pasien dicetak, terus iya, kalau pasien kuat muntah. Nah, itu kan kita akan refleks lagi ke perut ke janin pasien. Kemudian setelah itu kita observasi, anggaplah pasien masih kuat nih sampai segitu. Meskipun kontraindikasi, nah dipasanglah kawat gitu, dipasanglah bracket atau behelnya sendiri, sakit selama kurang lebih 1 minggu. Misalnya ada tergantung sebenarnya, ada yang 3 hari, ada yang biasa aja nggak ada apa-apa gitu, ada yang sampai 1 minggu dia rasa sakitnya ditahan di mulut. Nah, ketika rasa sakit itu tiba, bahkan gigi pun kadang nggak bisa nyatu begini, yang dikhawatirkan adalah gizi untuk janin sendiri gitu. Jadi mempengaruhi proses makan makanannya, kemudian tadi rasa tidak nyaman di mulut. Jadi yang kita khawatirkan kan itu terjadi. Jadi kalau saya mungkin dokter gigi yang lain juga akan menyarankan begitu. Nanti saja setelah lahiran baru pasang behel begitu. Karena urgensinya juga untuk pemasangan behel sendiri itu kan tingkat urgensinya juga tidak seperti kasus-kasus yang misalnya itu. Jadi segera gitu dok. Masih bisa ditunggu, ada jangka waktu ditunggunya seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi sampai mana tadi? Sampai pemasangan behel nih pada ibu hamil. Tadi tidak disarankan, sebaiknya dilakukan pada setelah melahirkan begitu ya, karena itu bukan tindakan yang urgensi begitu ya dok ya. Ya, dan kalau bisa itu proses sebelum kehamilan, saya sangat menyarankan untuk calon-calon ibu atau ibu-ibu yang mau lagi hamil lagi gitu atau punya baby lagi. Saya lebih menyarankan untuk dilakukan perawatan pra kehamilan. Jadi sebelum atau masih dalam proses promil nih, program kehamilan itu semuanya sudah diberesin dulu lah, terutama untuk pembersihan karang gigi dan penambalan. Karena kalau sumber utamanya tidak dihilangkan, maka akan timbullah penyakit-penyakit yang lain. Dan lumayan loh untuk 9 bulan gigi bolong itu udah pasti bisa terjadi. Tuh, radang gusi luar biasa. Apalagi kalau sudah yang sensitivitasnya tinggi dengan hormonal, itu akan sangat berpengaruh sekali. Gitu. Oke, baik. Nah terkait tentang hormonal ini tadi dok nih, biasanya pada ibu hamil ini akan cenderung mengalami sariawan, terus kemudian tadi gusinya bengkak, kemudian giginya goyang seperti dok. Itu
merupakan hal yang normal atau bagaimana dok? Dan bagaimana cara menyikapinya? Karena pengalaman saya dulu ketika hamil cenderung untuk lebih mudah sariawan banget dok. Dan itu sangat mengganggu sekali. Gimana nih dok advice-nya? Iya. Eh, Sebenarnya kalau dibilang hal normal, hal bukan normal ya. Itu kan sesuatu yang tidak normal ya. Jadi kalau dibilang saya bilang itu, saya bahasakan adalah hal wajar. Nah, Hmm, jadi ketika kehamilan biasanya kan hormon kita itu tidak seimbang gitu kan. Ada yang apa namanya? Akhirnya bisa lebih sensitif untuk timbullah peradangan gitu. Nah, yang biasanya memperparah itu sensitif itu pasti, tapi yang bisa memperparah itu adalah ketika lingkungan rongga mulutnya sudah mulai berubah total. Jadi pertama tadi umumnya kan cenderung yang pertama muntah. Nah, kalau muntah ini lingkungan rongga mulut menjadi asam. Nah, kemudian apalagi kalau misalnya air liur dari pasien sendiri atau ibu hamil sendiri itu kurang. Misalnya ibu hamilnya malas untuk konsumsi air mineral, gitu, air putih gitu. Nah, dia lebih senang cenderung untuk misalnya mengkonsumsi yang manis, berkarbonasi gitu kan. Nah, otomatis lingkungan rongga mulut tadi dari yang muntahan tadi, kemudian tambah lagi minuman-minuman manis, bakteri akan gampang sekali mengubah eh, apa namanya asam di rongga mulut kita itu. Nah, sehingga gampanglah terjadi yang pertama tadi selain sariawan, plak gigi akan timbul. Jadi plak gigi itu seperti lapisan-lapisan sisa makanan, asam-asam yang dibuat oleh bakteri tadi, diproduksi oleh bakteri itu menempel di sekitar gigi. Nah, ketika tadi hormon sudah mempengaruhi dari keadaan gusinya, misalnya dia jadi lebih merah, dia lebih gampang bengkak gitu, gampang iritasi karena kan sudah jadi bengkak, memerah, otomatis seperti kalau kita luka begitu, saya bahasanya misalnya seperti jerawat lah ya. Nah, itu ketika dia sudah merah, otomatis lapisan kulitnya juga menipis, gitu, lapisan gusinya menipis, dan itu kan akan gampang cenderung berdarah. Nah, karena jaringan darah juga akan semakin lebar begitu, jadi cenderung berdarah sehingga gampang mungkin terjadi sariawan. Nah, ditambah lagi ada produksi dari bakteri tadi yang mengganggu apa namanya keadaan rongga mulut, sehingga sudah dari hormonal diperparah, dari keadaan bakteri juga diperparah, sehingga terjadilah radang gusi. Nah, sehingga yang tadi katanya dianggap wajar akhirnya menjadi sangat tidak wajar gitu. Misalnya tadi hanya merah-merah biasa, hanya sariawan-sariawan satu, tiba-tiba banyak begitu loh. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah perawatan dan pembersihan dari plak-plak gigi tersebut, kemudian rutin dari ibu hamil tersebut, sehingga hal-hal yang tadi dianggap wajar, hal-hal yang dianggap normal, nah itu menjadi tetap seperti itu sehingga tidak timbul penyakit-penyakit lain atau kondisi-kondisi lain yang lebih parah. Dan umumnya yang jadi keluhan ibu hamil adalah selain gampang sariawan, panas gitu, nanti seperti radang gusi merah tebal, tiba-tiba jadi apa ya, kalau saya bahasakan kepada pasien tuh biasanya gusinya gendut-gendut katanya gitu. Jadi biasanya kan tajam nih bentuk gusi kita, itu jadi gendut-gendut lebih besar daripada keadaan giginya gitu. Nah, kemudian nanti ya tiba-tiba ada seperti apa ya, jerawat tumbuh di gusi begitu. Nah, biasanya memang itu sering terjadi pada ibu hamil. Jadi kalau bahasanya kita bilang itu adalah epulis gravidarum atau fragmensi gingivitis. Nah, jadi terjadi biasanya umumnya pada keadaan-keadaan hamil. Dan ketika nanti melahirkan atau ketika bayi itu sudah lahir, biasanya akan hilang dengan sendirinya. Tapi ada tapinya nih. Tapi ketika keadaan dari gigi pasien sendiri atau gigi ibunya sendiri itu tetap memang dijaga. Nah, tapi kalau tidak dijaga, itulah yang akan setelah melahirkan kok tetap rasanya goyang ya dok gitu. Padahal saya tadi nggak kenapa-kenapa gitu. Ketika kita periksa, wah udah karang gigi, udah plak lumayan 9 bulan nggak kontrol nih gitu kan. Karena tadi tidak disarankan untuk perawatan. Seperti tadi jika
terjadi pembengkakan gigi yang tidak pembengkakan gusi yang tidak wajar, misalnya kok bengkak tapi sampai makan pun tidak nyaman gitu. Nah, segera periksa ke dokter gigi. Karena kita harus lakukan, siapa tahu tadi sisa-sisa makanan itu yang justru lebih mengganggu, bukan hormonal saja seperti itu. Begitu. Oke, jelas sekali nih, Dok. Jadi memang perawatan gigi dan mulut itu sebaiknya dilakukan sebelum masa kehamilan ya, Dok ya, supaya nanti ketika kita sudah hamil, sudah mengandung, nanti keadaan gigi dan mulutnya sudah dalam keadaan baik, begitu, Dok. Oke, Dok. Nah, kalau misalkan tadi disebutkan tentang pembersihan karang gigi nih, pembersihan karang gigi ini bolehkah dilakukan di trimester awal, trimester 2 juga, atau di trimester 3 atau bagaimana, Dok? Bisa dilakukan, tapi mungkin kan ada tingkatannya. Jadi pembersihan karang gigi ini tidak ada batasan sebenarnya, tapi dalam kondisi yang bukan invasif atau tindakan yang berlebihan begitu. Jadi ketika berlebihan misalnya sampai melakukan ada pembedahan atau misalnya pembersihan karang gigi tapi sampai yang ke bagian terdalam dari gusinya seperti itu. Jadi lebih masuk seperti itu kan. Nah, ini mungkin hanya di sekitar gusi yang masih terlihat dengan gigi. Area luar gitu terlihat. Nah, jadi itu harus tetap dilakukan. Kemudian itu tadi tindakan profilaksis, jadi pembersihan, jadi seperti menggunakan sikat tapi kita bantu dari unit seperti itu. Jadi tetap. Kemudian biasanya kan ada yang diberikan oleh fluoride tambahan agar tadi kan ada asam dari misalnya rasa ingin muntah, mual itu kan ketika mengenai gigi kan bisa menyebabkan erosi lah bahasanya atau menyebabkan penipisan pada enamel gigi kalau tingkat asamnya sangat tinggi, jadi mungkin diberikan lapisan pelindung gigi, biasanya seperti itu. Jadi pembersihan karang giginya tetap dilakukan, bisa dilakukan selama masa kehamilan, tapi secara keseluruhan alangkah baiknya perawatan gigi itu dilakukan di trimester kedua, di sekitar usia 4-6 bulan kehamilan. Ya, tetap pada usia kehamilan trimester kedua tetap paling aman ya, Dok ya. Tapi Dok, kalau misalkan tiba-tiba giginya sakit di trimester pertama gitu, berarti harus menunggu sampai trimester kedua dulu atau bagaimana, Dok? Bisa saja, jadi sakit itu tadi kembali, ini sakit apa seperti itu. Tapi kalau misalnya trimester pertama, lubang besar, sakit udah nggak tahan nih, cabut aja. Kita pasti akan tunda, karena kita kasih obat dulu. Karena sekalipun sebesar apapun, lebih besar resiko yang diterima dari tubuh itu sendiri. Jadi meskipun dia bilang enggak kok dok, saya kuat-kuat aja gitu, tidak, kita tidak mau mengambil resiko sampai sejauh itu. Kita akan tetap sarankan ibu ini tunggu, misalnya ini lagi usia 2 bulan, tunggu 1 bulan lagi, ini kita kasih obat penahan nyerinya dulu, misalnya. Tetap dikoordinasikan tapi ya dengan dokter kandungannya, ini boleh nggak dikasih obat ini aman nggak dikasih obat ini. Nah, jadi kita akan tetap tunda sampai sejauh mana dulu. Kalau misalnya itu hanya penambahnya sakit nih setengah, apa ya saya bilang, setengah dentin itu, misalnya setengah gigi, lubangnya setengah gigi itu. Nah, kita akan lakukan perawatan. Tapi kalau tadi ternyata sudah bolong besar sampai ke saluran saraf, nah itu akan kita bilang tunda sampai melahirkan. Bisa saja kita tetap lakukan, tapi mungkin dalam jangka waktu yang tidak dekat gitu. Jadi misalnya pasien umumnya yang tidak hamil itu kita lakukan seminggu sekali perawatan atau 2 minggu sekali perawatan saluran akar. Jadi jangka waktunya lebih cepat. Nah, mungkin untuk pasien hamil kita tunda dalam waktu 1-2 bulan kita rawat seperti itu. Jadi tidak terus-terusan, karena kan butuh penggantian obat, misalnya perawatan saluran akar, kemudian butuh foto ronsen. Nah, jadi kita akan menunda sebisa mungkin perawatan itu sampai aman, dirasa aman setelah melahirkan atau di trimester kedua saja.
Oke, jadi memang untuk meminimalisir keadaan ibu hamil itu sendiri, sebaiknya memang dilakukan penundaan dan pasti dokter gigi juga sudah memprediksi gitu ya dok ya, kapan ini sebaiknya bisa ditunda dulu, diminimalisir, Mm-mm. keadaan ibu sudah siap baru dilakukan perawatan. Nah, tapi dok kalau misalkan banyak banget pertanyaan dari ibu-ibu gitu, ketika sakit gigi boleh nggak sih minum obat anti nyeri atau antibiotik supaya giginya itu nggak sakit lagi gitu dok, gimana? Kalau anti nyerinya, kita tetap kasih dalam dosis tertentu, dosis ibu hamil tertentu sesuai keadaan giginya. Jadi misalnya, oke 3 hari, ibu setelah ini nggak boleh ditambahin lagi ya untuk anti nyeri. Nah, Hmm. tapi yang suka nakal adalah kalau kondisinya, saya cerita aja ini bukan saya bilang pasien A, B, C enggak ya. Jadi ini pengalaman saya. Pasiennya suka nakal, obat yang kita indikasikan ini untuk aman nih buat ibu hamil gitu. Nah, biasanya pasien ini bukan suka nakal saya bilang, tapi suka diganti sendiri obatnya. Karena menurut pasien-pasien tuh, ini nggak ampuh lah dok gitu. Ada nih obat yang Nggak lebih talk share gitu ya unik gitu. bahasanya dok ya. Iya, nggak share nih. Padahal maksudnya kita ganti obatnya, mungkin memang ada beberapa kasus tidak kurang share karena itu kan kontraindikasi untuk ibu hamil. Kita nggak bisa kasih kan. Nah, kita kasih lah yang mungkin bagi pasien itu biasa aja, jadi dirasa tidak tadi share itu diganti lah obatnya. Nah, ada beberapa kasus dinaikkan dosisnya atau diganti obatnya yang menjadi pantang atau kontraindikasi untuk ibu hamil sendiri. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, terlebih untuk antibiotik. Jadi, Hmm. banyak kasus juga kan tadi bengkak begitu, ini kok nggak sembuh-sembuh ya udah berapa hari ya, ngilunya juga Hmm. nggak beres-beres. Nah, jadi diganti nih obatnya, dicari. Oh, namanya pasien zaman now kan, di googling gitu ya. Ya saya sih tidak menyalahkan tidak gitu. Tapi kan alangkah baiknya berkonsultasi, tapi mungkin karena mungkin malas atau bagaimana, atau capek antri bolak-balik gitu, hanya perkara konsultasi, di googling sendiri, dibeli sendiri. Nah, akhirnya itu berpengaruh ke janinnya. Seperti apalagi antibiotik tadi yang saya bilang, terutama golongan penisilin, tetrasiklin. Nah, itu kan yang kita takutkan adalah berpengaruh kepada janin ketika nanti untuk pertumbuhan gigi, ketika dia sudah lahir, pertumbuhan gigi yang ditakutkan dari janin itu sendiri giginya berwarna misalnya lebih ke abu atau lebih ke kuningan seperti itu. Atau bisa juga seperti keropos titik-titik. Jadi ketika tumbuh giginya bukan putih, maksudnya bukan mulus seperti itu, tapi sudah langsung ada seperti titik-titik. Nah, itu yang Hmm. kita takutkan ketika kita memberikan obat pada ibu hamil tanpa, dan ditambah lagi ibu hamilnya tidak ada misalnya cerita, dok saya punya pengalaman ini loh, saya tuh alergi ini loh, saya nggak bisa pakai yang ini. Nah, obatnya diganti tanpa pengawasan, itulah yang bisa mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan janin dan juga maksudnya mempengaruhi dari keadaan bayi itu ketika nanti sudah dilahirkan. Oke, jadi kalau misal ada ibu ya hamil yang bertanya, boleh nggak sih kalau misalkan minum obat anti nyeri atau misal antibiotik? Jawabannya adalah Boleh. boleh, tapi tetap dalam pantauan pengawasan dokternya gitu ya. Tidak Betul. boleh Ya, sembarangan ya dok. jangan ya. Dan itu betul-betul harus sesuai indikasi. Misalnya sakitnya gusi, jangan dipakai obat yang lebih besar dosisnya hanya misalnya untuk kasus gigi bolong besar, nah, seperti itu. Jangan ya, memang itu tadi saya tidak bisa menyalahkan, saya tidak bisa menyalahkan pasien ini sakit, namanya sakit gigi. Saya jujur aja, saya tidak akan pernah bilang enggak kok, cuma sebentar kok, ketahan kok. Saya tidak akan pernah bilang begitu karena sakit gigi itu luar biasa gitu. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan bagaimana ketika orang mengandung, di sini sakit, tidur tidak nyaman, tambah lagi sakit gigi. Aduh. Nah, jadi mungkin akan Banyak dicari alasan nih ya obat dok. paling apa nih. Ya betul betul. Ya, Iya. ini Nah makanya. dok, dok, saya tertarik tadi tuh kalau misalkan pada masa kehamilan itu kan biasanya ada hormon meningkat gitu. Tadi salah satunya disebabkan oleh gigi yang menyebabkan gusi bengkak, kemudian gigi yang goyang. Nah, ketika sudah bersalin ternyata giginya masih tetap goyang itu gimana, Dok?
Karena kan Nah, tadi biasanya kita disampaikan kemungkinan bisa kembali normal kembali, semua tidak sariawan lagi dan lain sebagainya. Tapi ada mungkin beberapa kasus ibu-ibu yang ketika hamil goyang, ketika sudah melahirkan juga giginya tetap goyang, gimana dok? oke. Jadi kita lihat lagi, cek secara keseluruhan. Misalnya dia selesai melahirkan, dok ini kan kemarin dokter bilang setelah saya melahirkan nggak akan goyang lagi ya dok, gitu kan? Udah balik Biasanya nih gitu. pasien, wah dia ingat ya, biasanya ingat itu pengalaman soalnya. Jadi oh kan dokter bilang kemarin nggak akan goyang, ini kok masih goyang nih dok, saya kalau mau ngunyah susah gitu. Oke, kita cek. Kita kan, ibu oke, kita ronsen. Kita ronsen, kita lihat gambaran radiografinya. Ada nggak tulang yang menipis, maksudnya berkurang menipis, jadi tidak dalam kondisi yang normal lagi, ada tulang yang turun begitu, jadi penyangganya kurang bagus. Kalau dilihat lagi dari keadaan klinis, kita lihat gusi ada merah tidak, ada plak tidak, jangan-jangan karang giginya banyak sekali. Nah, jadi ini dok nggak nyaman, atau ada beberapa kasus yang namanya periodontitis kalau kita bilang itu, jadi dia gangguan pada jaringan penyangga gigi, tipenya yang agresif, jadi gampang sekali giginya goyang meskipun dalam kondisi baik-baik aja nih, nggak ada apa namanya plaknya atau karang giginya sedikit nih, tapi kok goyang. Nah itu mungkin bisa mengarah indikasinya ke periodontitis agresif atau pasien dengan kondisi diabetes mellitus. Nah, jadi kita harus kita gali riwayat dari pasien sendiri. Misalnya, ibu punya penyakit ini enggak? Misalnya tadi ada gula darah enggak? Nah, kita suruh cek dulu. Tapi ketika pasti ada salah satunya nanti. Jadi misalnya kalau ternyata setelah melahirkan masih tetap kerasa giginya goyang, sudah dibersihkan, dari gambaran panoramik kita lihat, dari gambaran radiografinya kita lihat, oh ada tulang yang turun nih. Ya udah, ibu kita lakukan perawatan, jadi seperti kita ikat giginya gitu kan. Nah, kita ikat sambil kita bersihkan, kita observasi. Nanti kan gusinya kembali normal lagi, tulangnya juga diharapkan membaik. Nah, setelah itu baru dilepas seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya penyakitnya tadi setelah melahirkan giginya tetap goyang, ternyata karena karang gigi, ya karang giginya kita bersihkan, kita lakukan perawatan jangka panjang gitu sampai ke bagian dalam gusi. Nah, baru kita observasi lagi, biasanya 3 sampai 6 bulan sudah membaik. Ya, selesai begitu. Baru kalau lah penyakitnya tadi sistemik atau karena ada diabetes misalnya setelah melahirkan, ya kita akan konsultasikan kepada dokter penyakit dalam dengan indikasi-indikasi yang kita lihat. Jadi Ya, memang harus kadang dilihat kembali penyebabnya ya. Kadang kan iya, maunya kita sebagai ibu udah selesai gitu ya permasalahan giginya, begitu melahirkan. Oh kata dokter kalau misalkan udah selesai melahirkan giginya udah nggak goyang gitu. Ternyata iya. masih goyang, ini gimana? Harus dicari penyebabnya kembali begitu ya dok ya. Dan Hmm. mungkin teringat tadi, ini ada kasus juga, saya sharing pengalaman pasien, gusi bengkak-bengkak begitu, besar-besar, seperti ya bilang tadi Iya, gusi iya. gendut-gendut. Nah, jadi pasien ini bilang, dok ini saya nggak bagus sih, kebetulan dia orang apa frontliner lah, jadi dia bekerja yang berhadapan dengan orang-orang pada orang-orang pelayanan pertama lah begitu. Nah, jadi kan otomatis estetika. Kalau sekarang kita pakai masker ya sudah lah gak kelihatan gitu. Nah, jadi zaman dulu itu dia sangat memperhatikan estetika. Dia bilang begini, dokter ini gusi saya kok gendut-gendut. Nah, itulah bahasa gendut-gendut itu saya ingat dari beliau. Gusi saya kok gendut-gendut, ini saya nggak enak nih katanya. Oke, jadi gusinya tidak cantik gitu, tidak berbentuk seperti ini. Jadi ya ada yang tinggi, ada yang gendut, ada yang mendatar gitu. Gini aja, ibu dalam kondisi hamil atau tidak? Terus ya saya tanya lah gitu kan. Nah, ya saya lagi hamil dok, saya hamil di usia kehamilan 5 bulan waktu itu. Oke, ini nanti saya bilang begitu. Tidak apa-apa, karena kondisi saya bilang tidak apa-apa, melihat kondisi klinis giginya memang tidak ada karang gigi. Nah, saya bilang ini kalau berpengaruh pada hormonal. Hormonal ini kita tidak bisa otak-atik karena dalam memang masa kehamilan seperti itu. Hormon kita kan akan ada yang meningkat. Nanti saja setelah 9 bulan. Memang betul, mungkin dia kalenderin ya. Setelah 4 bulan,
Jadi setelah saya ingat betul itu 2 minggu dia baru melahirkan, dibawa surat rujukan dokter kandungan, eh, gusinya tidak ada perubahan, giginya tidak ada perubahan, tapi gusinya tidak ada perubahan, masih gendut-gendut. Ternyata adalah terjadi pertumbuhan jaringan yang berlebih dan menjadi seperti permanen seperti itu. Jadi tidak bisa kembali normal. Akhirnya yang kita lakukan adalah gusinya dibentuk. Jadi seperti apa bahasanya itu adalah gingivektomi. Jadi gusinya dipotong, dibentuk lagi. Jadi uh, seperti ini kan. Ini yang saya tidak punya alatnya di sini. Jadi ininya seperti dipotong di sini. Nah, begitu. Di sela di atas ini. Jadi bisa bentuknya runtuh lagi, bagus lagi gitu. Nah, jadi itu jadi bisa ternyata ada kasus yang jadi permanen nih gitu. Setelah tadi dokternya bilang nggak kembali nih dok, saya jadi malu seperti itu. Ternyata itu kan hal-hal yang tidak bisa dihindari. Terjadi penambahan jaringan berlebih dan itu menjadi seperti permanen sehingga tidak bisa kembali normal lagi, sehingga dibutuhkanlah pembedahan gusi. Jadi gingivektomi atau bagaimana nanti berikutnya. Oke, jelas sekali. Nah, dok, ada tips untuk para ibu hamil nggak nih, dok, supaya ketika periksa ke dokter gigi ini harus bagaimana atau harus apa dulu nih, dok, ketika masa kehamilan? Ya. Jadi kalau saya biasanya saya akan kasih ke pasien itu dari tergantung proses kehamilannya, bukan proses ya, apa sih, tahap kehamilannya. Jadi biasanya dari awal kalau ibu-ibu suka nanya atau ibu muda nih, mamah muda gitu kan, terus saya ini mau promil loh gitu kan, mau promil tapi saya takut nih gitu. Nanti kalau sakit gigi gimana, nggak enak makan ini. Jadi saya akan sarankan, saya periksa dulu keseluruhan, terus saya sarankan ini nih perawatan yang harus dipersiapkan sebelum atau sambil pasiennya promil, ibu promil begitu. Misalnya tadi pertama pembersihan karang gigi, penambalan gigi, kemudian apa sih yang harus dihindari dalam kondisi-kondisi seperti ini. Misalnya mau pasang gigi palsu, berapa bulan nih jadi, kira-kira ibu bisa nggak bolak-balik nih biar cepat gitu. Nah, akan saya sarankan dulu, terus kemudian lanjut ketika pas ada yang pasien datang di tahap kehamilan trimester pertama, saya akan sarankan pertama ketika pasien trimester pertama ini usia kandungan 3 bulan di awal muntah, jangan langsung cepat-cepat untuk habis muntah sikat gigi, karena yang ada giginya justru akan gampang sekali keropos karena asam masih ada di permukaan gigi, terus disikat ya lebih gampang dia aus atau keropos. Nah, jadi itu kan mempengaruhi dari ketebalan enamel gigi sendiri atau email gigi. Tidak disarankan untuk sikat gigi setelah muntah, sikat gigi setelah makan, sikat gigi, karena saking dia udah enak nih dok gitu, nggak seger nih gitu, tetap dikumur aja pakai air putih terus dibuang seperti itu. Jadi kalau untuk sikat gigi sebenarnya tidak ada yang berubah, tetap saya sarankan untuk sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Di antara waktu-waktu makan, saya sangat sarankan untuk hindarilah makanan manis dan lengket. Jadi misalnya dodol, kemudian ya makanan manis lengket gampang, coklat yang karamel seperti itu. Kalaupun memang tidak bisa ditahan, misalnya katanya dok nih ngidam loh dok, nggak bisa ditahan loh gitu, nanti anak saya gimana gitu, masa ibu nggak enak, saya nggak suka makan ini gitu. Jadi ya sudah, tetap dimakan, tapi perhatikan kondisi rongga mulutnya berkumur, atau gunakan tusuk gigi yang disarankan seperti itu ya, benang gigi, dan ada tusuk gigi yang kita sarankan, jadi bukan yang kayu bambu itu atau yang tajam itu tidak sarankan ada ya gitu. Nah, jadi tetap dibersihkan sela-sela giginya, atau segera dilapis mumpung masih aman nih gitu. Dilapis dulu nih tempat-tempat retensi makanan, tempat-tempat bisa nyangkut nih sela-sela gigi yang mana. Nah, itu dilapis dulu, jadi pembersihan pun akan lebih gampang, sehingga dengan bantuan pembilasan air liur dengan air putih yang dikumur itu sudah cukup membantu sampai dia ke masa penyikatan gigi selanjutnya dalam 1 hari. Kemudian
Setelah tadi rasa muntah, kemudian adalah sikat gigi, kemudian usahakan gunakan sikat gigi yang ujung kepalanya itu mengecil. Jadi bisa sampai jangkau ke belakang ini. Karena refleks ibu hamil lebih cepat. Nah, ketika dia pakai sikat gigi yang biasa, ya kan muntah begitu, ya justru nanti, aduh dok males saya sikat gigi loh, pengen muntah loh saya tuh, gitu ya, tetap tidak bisa. Jadi kita akali dengan diganti ukuran sikat gigi, kepala sikat giginya. Kemudian tetap gunakan pasta gigi berfluoride, meskipun kadang-kadang dok saya kalau nyium bau min muntah nih. Jadi ya kadang-kadang saya tuh suka unik kalau dengan ibu hamil. Mungkin saya juga karena saya belum mengalami, jadi segininya ya gitu kan kadang. Cuman ketika saya mempelajarinya, oh iya betul gitu. Jadi dok ini bau min saya nggak kuat, saya mau muntah nih kalau bau min. Saya nggak mau sikat gigi pakai odol. Saya harus gimana gitu? Saya nggak mau sikat gigi pakai pasta gigi ini. Oke, diganti. Tetap harus, ya sudah diganti. Mungkin dengan kadar minnya lebih sedikit atau deterjen yang lebih sedikit. Nah, misalnya merek tertentu deterjennya sekian karena busanya banyak gitu. Nah, digantilah dengan merek yang busanya lebih sedikit biar rasa minnya juga mungkin berkurang. Nah, tetap saya bilang harus menggunakan pasta gigi. Tidak boleh tidak. Karena untuk beberapa kasus akhirnya tidak pakai pasta gigi karena rasa min, rasa mual yang jadi-jadi. Nah, kemudian itu, dan kalau saya sangat sarankan mengunyah permen karet xylitol. Jadi untuk apa? Menstimulasi air liur. Jadi air liur ini tetap banyak sehingga self cleansing dari mulut sendiri lebih gampang seperti itu. Nah, kemudian masuk di trimester kedua, saya sarankan untuk konsul lagi ke, ya rutin sih melakukan kunjungan. Misalnya ditemukan nanti ada sedikit karang gigi, kan lebih gampang kita bersihkan daripada sudah menjadi tebal atau justru sudah menjadi radang yang semakin parah seperti itu. Sama, tetap menyikat gigi, tidak ada yang berbeda sebenarnya. Tetap menyikat gigi, kebersihan rongga mulut, karena apa? Ibu hamil ini kan membawa janin, dan janin ini kan makan dari apa yang kita makan juga gitu. Jadi ketika mulut terganggu, kemampuan mengunyah berkurang, kemudian rasa ingin makan berkurang karena sakit gigi tadi, itu kan akan mempengaruhi ke janinnya sendiri. Dan tentunya bakteri-bakteri di rongga mulut juga bisa berpengaruh ke janin juga. Ya memang tidak signifikan begitu ya tidak secara langsung gitu ya dok ya. Ya, tidak signifikan, tidak langsung, oh karena ibunya giginya rusak nanti babynya rusak, ya enggak gitu. Tapi kita lebih fokus, lebih condong ke arah yang dimakan oleh ibu sendiri. Bagaimana seorang ibu akan makan yang enak, makan yang nyaman, mengunyah dengan baik untuk memberi makan si janin kalau dari ibunya sendiri tidak nyaman gitu. Nah, trimester ketiga sama, cuman akan lebih diperhatikan, mungkin akan tadi semakin sensitif, rasa goyang yang berlebihan, kayak aduh dok nggak nyapu nih gigi saya mengunyah juga bingung. Nah itulah, jadi lebih dilihat lagi, diobservasi lagi apa nih yang harus menjadi perhatian khusus nih untuk ibu yang satu ini, karena tiap ibu pun ternyata berbeda seperti itu. Jadi tidak bisa kita menyamakan pasien A sikat gigi aja tuh nggak kenapa-kenapa tuh gitu. Pasien B kok ribet banget ya gitu, nggak bisa. Kita akan tetap lihat apa sih yang menjadi background dari ibu ini, kondisi apa, kondisinya seperti apa. Tidak bisa kita samakan. Cuman proses perawatan, kemudian cara menjaga kebersihan rongga mulutnya sama, dan menyarankan, makanya saya pribadi menyarankan untuk konsumsilah makanan yang mengandung kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Karena itu kan bagus juga untuk gigi si ibu dan gigi calon bayinya kelak. Oke, jelas sekali nih tipsnya nih. Jadi untuk para moms, jangan lupa juga untuk sebelum ke dokter gigi harus menjaga kesehatannya juga ini ya, supaya nanti ketika akan melakukan perawatan atau tindakan, moms juga dalam keadaan kondisi yang sehat dan baik begitu. Nah kemudian jangan lupa juga nih moms untuk melakukan sikat gigi nih ya, karena walaupun dalam keadaan hamil, memang potensi untuk mual muntahnya tuh besar banget. Kalau paling malas memang dulu tuh sikat gigi, karena nggak dalam keadaan hamil aja kadang tuh
kita bisa full gitu, apalagi dalam keadaan hamil, tapi itu memang bisa mengurangi potensi dari bakteri-bakteri pasti ya. Nah, kemudian nih, Dok, apa sih dampak yang ditimbulkan jika seorang ibu hamil ini mengalami sakit gigi secara terus-menerus nih, Dok? Apakah ada janinnya bagaimana atau hamilnya bagaimana gitu, Dok? Ya, jadi kalau ini sebelumnya saya agak noise dulu ya, karena ini dekat klinik lagi ada pembangunan. Jadi kalau ada pembangunan seperti itu, ya maaf nih kalau jadi noise ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanyakan ada nggak sih efek orang yang sakit gigi ibu terutama sakit gigi terus ke janinnya? Ya, resiko itu pasti ada. Nah, karena menahan rasa sakit dengan kondisi hamil itu tentu tidak nyaman. Seperti itu, kemudian akan berpengaruh juga ke tingkat stres. Jadi secara psikis karena sakit gigi, jadi ke psikisnya ibu, akhirnya berpengaruh juga ke keadaan bayinya seperti itu. Jadi dan yang terakhir tadi yang paling penting adalah pola makan, akhirnya berpengaruh juga kepada kondisi baby. Sementara kan kita tahu kalau ibu hamil ini agak bagi orang itu kan agak rewel untuk makan. Agak rewel untuk makan dalam artian selain dia makan yang harus diatur dan dijaga dan nggak boleh sembarangan seperti itu. Nah, itu kan sangat berpengaruh ketika dia sakit gigi terus-menerus. Jadi tidak baik juga ketika dia sakit gigi terus-menerus terus makan bubur saja. Ya tidak bisa karena akan berpengaruh kepada tubuhnya. Tentu akan lemas, kurang asupan seperti itu. Jadi tidak bisa juga karena dia sakit gigi nggak mau ngunyah lah gitu, saya minum susu aja kan tidak bisa juga, atau saya makan vitamin aja ya tidak bisa juga. Nah, jadi memang efeknya adalah ke keadaan bayi, bahkan tidak semua sih, tapi ada beberapa kasus akhirnya bayi berat lahir rendah, BBL-nya rendah karena kondisi ibu yang tadi tidak makan karena males makan gitu ya, sakit gigi. Iya, seperti itu. Hanya itu mungkin kalau signifikan kepada babynya ya gitu, dan kepada tubuh ibunya. Karena kan apapun yang kita konsumsi, segala sesuatunya yang kita masukkan ke dalam tubuh kita mulai dari mulut. Dan harapannya rongga mulut yang baik akan membantu pencernaan dan proses lainnya juga baik. Jadi memang ketika ibu mengalami sakit gigi, sebaiknya memang harus untuk segera diperiksakan ke dokter gigi nih. Kalau bisa jangan dibiarkan secara terus-menerus karena ada impact-nya nih. Ketika seorang ibu mengalami sakit gigi, dikhawatirkan nanti bisa meningkatkan hormon prostaglandin sehingga menyebabkan ibu ini mengalami kontraksi dan melahirkan secara prematur. Kemudian tadi juga disampaikan oleh dokter Adel bahwa memang ketika kita mengalami sakit gigi otomatis ada potensi untuk malas makan dan ini bisa mengakibatkan ibu kekurangan asupan nutrisi sama janinnya juga gitu sehingga menyebabkan bayi mengalami berat badan lahir rendah begitu ya dok ya. Oke, nah kemudian dok, ya, jika keadaan gigi tidak baik nih dok, bolehkah melakukan pencabutan gigi pada trimester 3 nih dok? Atau harus ditunggu atau gimana? Tetap tidak ya dok ya? Karena itu sangat beresiko. Iya kalau kondisi giginya udah goyang, misalnya gigi depan udah goyang, kita lihat kondisinya, kita kan maksudnya dokter gigi juga harus memperkirakan ini tulangnya setebal apa nih. Terus yang kita khawatirkan karena dia tadi tidak bisa dironsat misalnya, kondisi gigi goyang, bengkak, oke lah mungkin tidak bengkak ya, kalau bengkak pasti kita akan tunda pencabutan. Tidak bengkak tapi giginya goyang, kita curiga di dalam sini ada apa enggak gitu, ada ada kista kah seperti itu, ada kantong atau bakteri-bakteri yang lainnya seperti itu kan. Saya membahasakannya misalnya kalau di medis kan kista, granuloma atau bagaimana. Nah, kita kan harus curiga. Nah, yang kita takutkan ketika kita bius atau kita anestesi, ternyata tidak masuk anestesi kita. Pasien sakit ya kita juga tidak mau dong mengambil resiko, maaf kata nih brojol di unit kita kan begitu, hanya karena kelalaian kita tidak mau menunda. Nah, jadi kalau saya sangat menyarankan untuk ibu-ibu hamil gitu, terutama yang sudah mau menjelang masa-masa kelahiran atau trimester ketiga, kalaupun ke dokter gigi, lakukan perawatan yang, dan terimalah gitu, perawatan yang masih bisa dilakukan penundaan. Jangan memaksa sesuatu yang mengambil resiko tinggi. Karena itu tadi, ya seperti lahir bayi tadi
banyak bilang bayi lahir prematur, ya kita kan itu yang kita takutkan. Tiba-tiba kontraksi karena tadi tingkat rasa sakit yang tidak bisa ditahan akhirnya mengakibatkan kontraksi, atau dari obat anestesinya sendiri mempengaruhi ke janin dan tingkat stres seperti itu. Jadi memang akan ditolak tuh pencabutan gigi. Sekalipun ya kembali lagi tergantung urgensinya, tapi biasanya masih ditolak sebisa mungkin sampai kelahiran. Oke, memang jalur alternatif terakhir pencabutan itu kalau bisa diminimalisir tidak akan pernah dilakukan pencabutan ya dok ya. Tetap. Ya. Oke dok, pertanyaan terakhir nih dok. Ada pertanyaan dari teman saya nih dok. Sebelum hamil nih periksa gigi ya, terus ditambal. Nah kemudian ketika hamil sekarang ini malah jadi ngilu. Ini kenapa ya dok kira-kira? Jadi sebelumnya periksa gigi, sebelum hamil ya, periksa gigi, sebelum hamil ya, tambal ya. Kemudian pas hamil nyeri, begitu. Ya, nah, pada bagian yang ditambal itu. Oke. Kalau sepenangkap saya, sekarang antara dua. Kan namanya tambalan. Jadi kalau tambalan ini kan sesuatu yang seperti apa ya saya bahasakan. Misalnya ini gigi lubang begini, terus kan ini kan ditutupi lubang ini tambal. Tapi kan masih ada batas antara tambalan dan gigi yang asli. Nah, kemungkinan namanya bahan tambal, dia bisa mengalami shrinkage atau penyusutan. Nah, otomatis adalah yang namanya celah mikron. Memang mikron sekali, dia tidak terlihat celah besar, ada celah gitu, jadi wajar lah. Dan sisa-sisa makanan yang mungkin tadi menjadi retensi atau menempel di antara tambalan dan segigi itu, dia bakteri yang masuk ke dalam. Kemungkinan di bawah tambalan itu bakterinya membuat tempat yang baru untuk bersarang. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinan sakitnya dari situ. Atau yang kedua, mungkin ada bahan tambal yang terlalu tinggi. Jadi kan gigi kita ini kan berkontak seperti ini. Nah, kalau bahan tambalnya terlalu tinggi, misalnya tadi atau mungkin pas selesai penambalan, udah nyaman, nyaman dok gitu. Ternyata awal-awalnya tidak terasa, lama-lama berpengaruh ke giginya sendiri karena dipakai mengunyah terus, sementara ada bahan tambal yang tinggi. Mungkin inilah yang bisa menyebabkan sakit karena berlebih, beban berlebih yang diterima, jadi tidak harusnya beban yang diterima sama rata, ini diterima di sini saja karena terlalu tinggi tadi kan, jadi duluan dia kena. Nah mungkin sarannya adalah coba dicek, siapa tahu ada tambalan yang berlebih tadi sehingga sakit, jadi bisa dipoles lagi, dikurangi tambalannya, diratakan oleh gigi yang berkontak di atasnya. Selain memang tadi bakteri, kemudian tambalan overhang, tambalan overhang, jadi coba dicek lagi ke dokter giginya, siapa tahu dari tambalannya. Nah, jadi ketika pasiennya hamil, dia ngerasa kok sakit ya gitu, ditambah lagi memang tadi sensitivitas itu kan. Nah, atau yang berikutnya lagi yang menjadi kecurigaan, ini karena saya tidak lihat klinisnya, jadi kita harus mencurigai gitu kan. Mungkin dari bentuk tambalannya, misalnya dia bentuk tambalan kelas kelas 2, jadi dia bukan lubang di tengah saja, tapi sudah ke kiri, ke sisi sebelahnya gitu. Nah, jadi kavitas besar atau lubangnya besar itu juga bisa berpengaruh. Atau mungkin ini yang terakhir yang menjadi kecurigaan lagi, luas dari lubang giginya itu sudah menyentuh bagian saraf sebenarnya. Nah, jadi mungkin saja di sensitivitas sarafnya tinggi sehingga terasa sakit seperti itu. Jadi memang itu harus dikonsulkan ke dokternya lagi, dilihatkan lagi, dok ini loh gigi yang ditambal kemarin sama dokter kok sakit ya, seperti itu. Karena kalau pindah ke dokter lain mungkin karena tidak ada rekam medisnya dia akan bongkar gitu kan, bongkar tambal ulang, nah atau bagaimana. Jadi saya sarankan untuk cobalah konsultasikan lagi ke dokter yang sebelumnya merawat dengan perkara nih atas dasar kecurigaan yang tadi. Itulah yang mungkin bisa saya bagikan. Jadi kalau untuk tambalannya mempengaruhi, kehamilan mempengaruhi si tambalan,
tidak signifikan langsung gara-gara tambalannya sakit gitu, tapi proses-proses di belakang, di balik adanya tambalan. Mm-mm. Oke, jelas sekali dok penjelasannya nih. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir dari kita. Saya mau menyimpulkan pembicaraan kita hari ini yaitu tentang boleh nggak sih kalau misalkan ibu hamil ini melakukan penambalan gitu. Kalau misal penambalan paling aman dilakukan pada trimester kedua. Tapi ketika seorang ibu minta untuk dilakukan pencabutan, maka itu merupakan jalur alternatif terakhir ya dok ya. Sangat sangat terakhir kalau masih bisa dilakukan perawatan gigi, maka akan dilakukan perawatan gigi. Nah, ketika seorang ibu mengalami sakit gigi juga boleh sebenarnya untuk konsumsi antibiotik dan juga pereda nyeri, tapi harus di bawah naungan dari dokter sendiri ya dok ya. Dan jangan lupa juga untuk melakukan perawatan gigi sebelum masa kehamilan dan sikat gigi pada saat kehamilan walaupun ibu mengalami mual muntah karena ketika seorang ibu mengalami mual muntah akan menyebabkan asam yang sangat berlebih pada bagian mulut sehingga menyebabkan gigi keropos begitu ya dok. Oke, ada pesan terakhir dok untuk para ibu hamil nih ketika Ya. ada mungkin permasalahan gigi dan mulutnya nih harus bagaimana dan apa gimana? Nah, mungkin yang jadi ini nih pertanyaan kita bersama adalah ini kondisi pandemi. Saya jujur saya akui pasien itu lebih canggih. Jadi inilah untuk menjadi pelajaran Setuju. kita bersama. Nah, jadi bukan berarti saya lebih hebat, saya lebih bisa tidak. Ini menjadi sharing kita bersama gitu. Ketika menemui orang-orang dengan kondisi yang apalagi kondisi pandemi seperti ini, saya sangat sarankan tidak perlu khawatir untuk ibu-ibu atau moms yang lagi hamil muda atau lagi promil, tidak apa-apa, tetap saja ke dokter gigi dan lakukan perawatan seperti yang dokternya sarankan. Dan kalaupun harus teledentistry atau seperti ini konsultasi online, alangkah baiknya jika memang masih bisa datang ke dokter gigi terdekat, jadi yang terjangkau gitu, saya sarankan lebih baik datang. Karena saya tidak sama sekali menyalahkan teledentistry itu tidak baik, enggak. Saya juga mengalami itu gitu kan. Konsultasi online lah seperti itu dikirim foto karena kondisi seperti itu dan rasa takut ibu yang aduh nanti saya begini, saya begitu, saya gimana nih janin saya. Jadi tetap saja datang saja kalaupun teledentistry tetap boleh dilakukan hanya sebatas konsultasi dan tidak melakukan tindakan di luar pengawasan dokter gigi. Dan segala sesuatunya itu meskipun kecil sangat berbahaya bagi kesehatan dan kebaikan untuk kehamilan sendiri gitu. Jadi karena kasusnya ini ada beberapa kasus dan ini lebih berbahaya terutama untuk ibu hamil, spesifik pada ibu hamil sekalipun kecil, sekalipun hanya lubang kecil, sekalipun hanya udah goyang banget nih dok, nggak apa-apa lah saya cabut aja, aduh tidak disarankan seperti itu, tetap harus ke dokter gigi. Terus kalaupun dikonsultasikan kalau obatnya hanya 3 hari, stop 3 hari, jangan tadi aduh talk dokternya kasih obat, jangan itu. Jadi tetap harus jadilah ibu yang aware gitu. Saya sarankan ibu yang aware, ibu yang peduli dengan kesehatan diri sendiri juga kesehatan janin. Itu aja sih. Oke, terima kasih Dokter Adelina atas waktunya. Terima kasih sudah mau bergabung kembali nih yang kedua kalinya bersama dengan Millennial.live. Aduh, Oke. terima kasih loh. Sangat bermanfaat sekali ilmunya dok hari ini. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas dok. Ya, Selamat baik. siang. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Oke, Moms jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Mamillennial Live dan juga akun TikTok serta Instagramnya di mamillennial.live untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan ibu dan anak dan juga parenting lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan tema yang lainnya. Bertemu lagi.